warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, saudara dan saudari kami jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan hati, mengakui bahawa seluruhnya bersumber dari rahmat dan nikmat Allah. Bersyukur dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dan yang paling tinggi wujud syukur itu adalah yaitu dengan membuktikan dan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga dengan senantiasa bersyukur terhadap limpahan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, Allah semakin tambah nikmat itu terhadap kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya, tidak lupa dan bosan-bosannya kita sampaikan salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk kekasih kita, qudwah hasanah, contoh dan model terbaik bagi kehidupan seorang muslim, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Agama Islam dan pemeluknya itu diikat dengan sebuah tali yang sangat kuat yang kita kenal dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan yang diikat dengan ajaran Islam. Artinya ketika seseorang menjadi muslim atau seseorang
melekat pada dirinya adalah seorang muslim atau muslimah, seorang mukmin atau mukminah, maka pada hakikatnya hubungan antara satu dengan yang lain itu ibarat hubungan orang badun sanak. Nah, ibu-ibu je bapa kami, kadang orang menganggap nan badun sanak itu adalah ketika sama ayahnya, sama ibunya, sasukunya, itu saja. Kalau lain tak. Tapi ukhuwah, persaudaraan dalam pandangan Islam itu beragam bentuknya. Ada persaudaraan yang disebabkan kerana nasab, kerana darah awak, hubungan darah. Kemudian ada pula persaudaraan kerana sesama suku, sesama bangsa dan seterusnya. Dan yang paling tinggi ikatannya melebihi daripada itu adalah iaitu kita ko orang badun sanak kalau diikat dengan keimanan. Makanya bapa dan ibu-ibu, salah satu hikmah pelaksanaan ibadah haji, kenapa awak dikumpulkan di tampik yang suci yang kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah itu. Berjuta-juta kaum muslimin dan muslimah dalam pelaksanaan ibadah haji. Tujuannya adalah supaya menampakkan kita ke orang badun sana. Tak ada beda orang kulit putih aja orang kulit hitam. Tidak ada beda orang rambutnya lurus aja orang rambut keritiang. Indah ada bedanya orang Indonesia je orang Afrika. Indah ada bedanya suku iko je suku itu. Indah ada bedanya orang kaya je orang miskin, sama. Makanya kalau kita caliak, katikalah tak pakai kain ihram itu, bapa ibu, lebih bisa awak bedakan orang kau. Orang kaya, orang miskin, bisa? Tak. Sama badun sana. Dibangun masjid dan di situ ada masjid namanya Masjid Jami'. Itu Masjid Jami' Bapak Ibu, masjid di mana tidak hanya situ didirikan salat berjamaah tapi juga salat Jumaat. Saji awak ko Masjid Jami' ladang laweh. Kenapa dinamakan Masjid Jami'? Kerana risiko pelaksanaan ibadah Jumaat. Dikumpulkan kita. Makanya layaknya memang Masjid Jami' itu Bapak Ibu, selagi masih bisa menampuang sesuai kapasitasnya menampuang jamaah Jumaat, jangan ditambah dengan masjid lain. Misalnya kau masjid awak kau, Masjid Jami' ladang laweh kau. Bara kapasitas sisi di dalamnya kalau hadir Jumaat. Barangnya atas bawah lebih kurang 400 orang. Datang orang punya umat kawak ke tampik masjid siko, khususnya masyarakat sekitar. Masih muat yang apa namanya masjid itu, indak kekurangan tampik. Maka lebih baik tidak ada pendirian masjid jamiah yang lain selagi masjid itu masih bisa menampung pelaksanaan ibadah Jumaat. Kenapa? Kerana tujuan ibadah Jumaat itu bukan sekedar mendengar khutbah, bukan sekedar solat Jumaat, tapi tujuan yang hebatnya adalah bagaimana mengumpulkan kaum muslimin yang ada di kampung itu sehingga bisa bersobok minimal sekali sejumaat itu, diikat tali persaudaraannya taruh dalam sekali seminggu. Dan yang lebih hebat daripada itu Bapak Ibu, indah hanya dalam pelaksanaan ibadah Jumaat. Tiap salat 5 waktu 5 kali sehari semalam, pada hakikatnya itu adalah cara Allah mengikat tali persaudaraan awak.
Makanya ko ada orang yang rajin ke surau tapi tak kenal jo sianan solat di surau tu aneh. Dulu orang tiap solat selesai pulang. Selesai solat pulang. Tidak pernah ada silaturahmi, jarang berkumpul-kumpul, tak membicarakan nan elok-elok. Berarti alun berbekas fungsi solat jamaah mengikat tali persaudaraan. Ada yang mereka Bapak Ibu? Di Siko tak ada. Nah, kalau di Siko, ini tak nampak. Nah, mungkin di tempat lain. Nah, makanya Islam dengan ajarannya berusaha Bapak Ibu bagaimana ikatan kita berunsana. Tidak hanya bersana kerana darah, kerana nasab, tidak hanya bersana kerana suku, tapi bersana kerana kita sama-sama orang beriman walaupun berbeza suku, berbeza bangsa, selalu diikat itu. Caranya salah satunya digambarkan bagaimana hak-hak seorang muslim mesti dipenuhi oleh muslim yang lain. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda dalam riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang mesti dipenuhi oleh muslim yang lain itu ada 6. Yang 6 ko Bapak-bapak Ibu bukan membatasi. Bukan hanya nanam ko contoh nan banyak terjadi dalam kehidupan gitu. Kerana masih banyak hak-hak yang lain ni. Ada 6 kata Nabi haknya. Yang pertama kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Ikonan menjadi salah satu pengikat paling kuat kita tetap bersana dalam Islam. Saling mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam ku Bapak Ibu lebih daripada sekadar menyapa saja. Bu, kamah. Gitu. Nah, kadang awak di alun biasa, alun terbiasa dalam lingkungan kita Bapak Ibu mengucap salam. Awak mengucap salam dulu. Ketika bertamu ke rumah, ketika ada acara. Tapi ketika bersobok di tengah jalan, biasa nak salam. Barik lidah, kalau tak biasa kan. Jadi bukan berarti salah salam moko yang kita kerajakan dengan menyapa, tidak. Kerana itu juga adab dari Islam. Tapi yang lebih hebat lagi ketika menyapa tadi diiringi dengan salam. Apalagi diiringi dengan esna lain. Senyum, salam, sopan, santun. Ketika bersobo nampakan wajah nan cerah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqatan. Jangan engkau anggap remeh nilai kebaikan walaupun sekadar engkau senyum menampakkan wajah yang cerah di hadapan saudaramu ketika engkau bertemu dengan. Wajah yang menyenangkan hati. Diucapkan salam, ditambah pula dengan kata-kata dan sopan, ditambah pula dinampakkan kesantunan, baraka luar biasa. Kau ada orang mereka Bapak Ibu, lain nama kita jadikannya musuh ke? Orang yang senyum ke awak, nan mengucapkan salam ke kita, nan sopan, nan santun ke awak, lain nama awak jadikannya dak kawan awak. Mungkin. Nah, jadi ucapkan salam. Nah, kalau dikaji secara hukum, bersoboklah di situ hukum
Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam sesuatu yang dianjurkan, hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak dibaca kita nak berdosa, tapi dianjurkan. Tapi berbeza satu hukumnya. Bagi orang yang diucapkan salam oleh saudaranya, tapi nyo tidak namuah menjawab salamnya, berarti nyo melakukan perbuatan yang haram, kerana nyo melakukan hal yang dilarang oleh Islam. Salam. Nah, kemudian ada rincian-rincian yang disampaikan oleh Nabi. Ada rincian. Rincian adabnya ada tu dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah kalau basobok nan tua jo nan muda, saya nak mulai mengucapkan salam. Nan muda. Kok basobok orang yang berkendaraan jauh, orang yang jalan kaki, saya mengucapkan salam. Nampak Honda, bu auto, selagi masih bisa menyapa, saya nak dulu mengucap salam. Dan bawa kendaraan. Kecuali ya badu-aduan pungguang. Dan berjalan ke arah kian, awak perlu dari belakang. Balak ke mengucap salam ya. Diucapkan salam tanpa terkajui tu yang mereka. Siapa yang belakang. Tapi kalau berhadapan-hadapan, ya awak nampak nyo nampak awak, kendaraan pun dalam keadaan tak kencang pula, berarti yang mengawali mengucapkan salam itu yang berkendaraan. Ada orang yang sedang berjalan, kemudian ada yang sedang duduk-duduk, saya mengucapkan salam. Misalnya ibu-ibu berjalan, kemudian ada nampak tetangga awak, orang kampung itu sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Saya nak mengucapkan salam dulu. Nan berjalan. Kok ada orang sageteknya rombongan tapi berduanya. Yang kau rombongan tapi bersepuluh. Mana mengucapkan salam? Nan ketek, nan sagetek kanan banyak. Makanya Bapak Ibu, ambok kalau ada ustaz ceramah, saya mengucapkan salam. Ustaznya dulu atau jamaah dulu? Kalau ustaznya dulu, wayo heboh surau jadi. Itu adab kecek Nabi. Nan tua, nan muda, dahulukan ucapkan salam kanan tua. Nan berkendaraan, ucapkan salam kanan berjalan. Nan berjalan, ucapkan salam kanan sarang duduk-duduk. Yang rombongan sagetek mengucapkan salam kanan banyak. Ucapan salam ko Bapak Ibu menunjukkan hati awak barasiah, indah ada punya masalah je orang tu. Duduk ibu-ibu kini badakek-dakekan, tanda awak tak ada punya masalah je kawan sebelah. Kalau orang sedang bertangkar, boleh nama duduk berdekik-dekikan. Bukan berarti nak duduk siko, pemusuhannya di sini dah. Tapi biasanya orang yang ada kusumat dalam hatinya, susah untuk bisa dekik. Susahnya bisa mengucapkan kata-kata yang elok ke orangnya, ke kawannya tadi. Tapi ketikanya mengucapkan salam, berartinya tunjukkan ingin seolah-olahnya katakan, wahai saudaraku, ambo tak ada punya masalah je engkau, mudah-mudahan engkau pun tak ada punya masalah je. Makanya Nabi mengatakan, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Indak halal, tak boleh seorang muslim itu berpaling, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Ketika bersobok, nan surang madok kian, nan surang madok kian. Bahawa ada 3 malam dia kesempatan. Ada orang bertangkar. Ada orang yang terjadi sedikit salah faham atau sehingga yang awalnya akrab kemudian ada kerenggangan hubungan. Tak boleh lebih 3 hari.
tak selang siapa. Kenapa dia 3 hari 3 malam? Islam ingin bagi waktu. Pertama, waktu menenangkan diri. Dan kedua, dia waktu berfikir ulang balik. Iyo ko pantas ambo bermusuhan jurusan ambo ko. Padahal nyuelo dari dulu. Kawan akrab. Alun sekolah lela jadi kawan. Nah kini hanya dek gara-gara persoalan yang remeh, sepele, namun tak tegur siapa. Muah bermusuhan. Jaga waktu. Sehingga dalam 3 hari, ketika hatilah mulai tenang, ketika akal mulai berfikir sehat balik, sehingga di hari nan ketiga atau di hari nan keempat mulai balik memperbaiki hubungan itu. Oh Ustaz, ambo laba usaha memperbaiki hubungan itu. Tetapi nantinya ndaknya namuah berkailoan. Bagalai. Berarti kita lah menunaikan kewajiban awak, sedangkan yang bersangkutan itu menanggung sendiri konsekuensi apa yang dia lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, salam. Nah, risiko perlu juga kita sampaikan, apalagi awak bermedia sosial. Hindarilah mengirim salam yang singkit-singkit. Yang ada singkatan-singkatan. Nyo ngirim WA ke Bapak Ibu ya. Kirim WA ASS Ustaz Iqbal. Padahal WA itu sepanjang tadi baru dia dibuat tulisan tak kabar agai bayar ni bu. Ketika membuat kalimat lain lengkap indah ada singkit-singkit. Tapi ketika membuat salam ASS, Askum, ASSWW, tak artinya tu. Nah, hindari itu. Susahnya Bapak Ibu kirim WA ucapkan Assalamualaikum tulis. Biasanya kalau kalimat tu lacak awak ulang AS baru awak tulis langsung ada dia tanya Assalamualaikum. Langsung pencet. Jadi dalam media sosial pun hindari untuk mengucapkan ringkasan dari salam yang tak ada maknanya. Walaupun orang sama-sama faham itu salam, tapi alangkah lebih baiknya tuliskan dengan lengkap, minimal dengan kalimat Assalamualaikum. Nah kemudian kata Nabi, nan kedua hak seorang Muslim itu adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Undangan apa? Beragam. Ada nanti cabang hukumnya banyak Bapak Ibu. Ada undangan yang sifatnya wajib dihadiri. Ada undangan yang sunnah dihadiri. Ada undangan yang mubah dihadiri. Ada undangan yang bahkan haram untuk dihadiri. Tergantung konteksnya, tergantung bentuk undangan. Secara umum, undangan yang wajib dihadiri itu adalah undangan pernikahan. Walimah. Jadi undangan baralik ko bisa awak berpahala, bisa pula dapat dosa. Bara hebatnya Islam tu Bapak Ibu, pai makan saya awak dapat je pahala. Bagaimana caranya? Penuhi undangan pernikahan tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak memenuhi undangan saudaranya, tanda kutip, khususnya undangan pernikahan, makanya telah bermaksiat kepada Allah. Selagi apa? Selagi tak ada halangan yang membuatnya terhalang tu ada. Badan lagi sihat, saya tak sakit. Jarak masih bisa ditempuh dengan normal. Acara yang dibuat di undi pernikahan itu tidak ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wajar-wajar saja. Maka di saat itu wajib hukumnya menghadiri undangan pernikahan itu.
Nah nanti akan ada pula nanti bapa ibu undangan ko ada wajibnya disebut dengan fardu ain, ada fardu kifayah. Kapannya fardu ain kewajiban pribadi ketika undangannya tertulis di situ langsung nama awak personal. Yang terhormat bapa ibu ada nama kita. Berarti itu kewajibannya kewajiban pribadi. Fardu ain. Tapi kalau undangannya kolektif, satu undangan untuk banyak orang, maka katikalah ada yang mewakili walaupun satu orang, berartilah terlunasi kewajiban. Tapi kalau seandainya tidak ada satu orang pun yang hadir, sadonyo bado so. Nah, kau nak harus hati-hati kau undangan kolektif kau. Ada orang beralik diundang pengurus masjid. Naniko tidak bisa, naniko menolak, naniko beralasan. Padahal alasannya tidak ada alasan syar'i. Tidak ada satu pun yang datang. Sadonyo udah so. Nah, jadi pakai-pakailah. Kok ada undangan pernikahan walimahan tadi, kok sifatnya untuk lembaga tertentu, untuk organisasi tertentu, yang sifatnya untuk bersama, kok tak bisa berami-rami pai minimal ada satu atau dua orang yang mewakili, sehingga beban kewajiban dari orang yang banyak tadi bisa terhapuskan kan wadonya orang yang ikut menghadiri. Oh Ustaz, ambo dapat undangan bali Syria iyo, menanti ale iyo, melapeh ale iyo. Alai macam-macam orang awak kan banyak alehnya buat apa yang perusi ya? Wajib sadonya tu dihadiri? Tidak. Cukup satu zan. Kalau bisa dihadiri sadonya alhamdulillah. Tapi kalau kita punya keterbatasan waktu sehingga kita hanya bisa menghadiri salah satu saja, maka salah satu yang dihadiri itu insya-Allah lah terlunasi kewajiban awak. Makanya bagi kita nan mengundang, kita nan punya hajat, kok mengundang satu orang untuk undangan yang banyak di satu acara, kita harus faham pula kalau hanya bisa hadir di satu zan, tak bisa nan lain. Karena mungkinnya punya kesibukan dan aktivitas nan lain. Jadi Bapak Ibu jangan dianggap remeh undangan beralik. Awak bisa dapat pahala di sini, bisa pula. Lalu bahawa undangan-undangan lain, undangan akikahan, undangan sunat, undangan segala macam boleh dihadiri. Yang tak boleh dihadiri adalah ketika yang mengundang membuat acara yang diharamkan oleh Allah. Ya, pandai-pandailah kita menilainya Bapak Ibu. Itu yang diharamkan tu. Tapi selaginya masih hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, maka undangan tadi boleh untuk dihadiri, bahkan bisa naik hukumnya dalam kondisi tertentu wajib untuk dihadiri. Yang kedua, santai ya Bu, bahas dulu. Nan ketiga, wa iza stansahaka fansahhu. Apabila dia datang kepadamu meminta nasihat, meminta pendapat dan pertimbanganmu, maka berikanlah nasihat dan pertimbangan. Awak dianggap tokoh masyarakat misalnya, atau dituan di pasukuan kita, datang orang membawa persoalan ke awak, masalah sengketa tanah misalnya, dan awak faham duduk masalahnya. Kita pun punya pemikiran untuk bisa membantunya, maka di saat itu wajib kita menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan. Kanunya minta nasihat, wa idza tansahaka fansah.
Dan dalam persoalan yang lain, ada orang yang datang minta pertimbangan, engku ambo ka menikahan anak ambo dilamar oleh situ baan dan raja misalnya. Kita dianggap dituan di tengah masyarakat, dituan di pasukuan, dianggap tokoh lah. Di tinggian dan sarantiang didahulukan salangkah. Maka kita nan dimintai pendapat tadi, selagi awak lain faham dengan persoalannya, selagi kita mampu untuk memberikan nasihat yang terbaik, maka berikanlah nasihat yang terbaik. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita sok tahu. Bahaya tak sok tahu? Bahaya. Jadi di masa Nabi, ada seorang sahabat ikut rombongan dalam sebuah perjalanan. Kau musim dingin kok. Kemudian qadarullah nyo dapat ujian, kapalonyo robek dek kena batu. Berdarah, luka lumayan dalam. Nah, malam hari ketika nyo istirahat, nyo bermimpi, mimpi basah. Orang mimpi basah kan hadas besar, secara hukum asalnya kan wajib mandi. Tapi ku kepala luka. Kepala luka. Nah, pagi harinya atau menjelangnya akan melaksanakan solat, kan wajib bersuci tu. Batanyalah nyo ke kawan-kawannya. Menurut kalian, ambo sedang junub, hadas besar, kepala ambo luka ko. Ada tak rukhsah bagi ambo untuk tayamum? Untuk tidak menggunakan air, untuk tidak mandi. Kecek kawannya, ada orang nan hadir situ nan sok tahu. Keceknya, kami tidak mendapati keringanan untukmu, engkau untuk bertayamum. Nah, dek percaya je kata-kata tadi, sehingga orang tadinya pasoklah dirinya mandi. Kau musim dingin, kau Bapak Ibu ya. Musim dingin di negeri Arab itu tak sama je awak. Musim dingin di tempat awak, mandi pun subuh-subuh masih taluk, ya nak bu? Ya tak? Masih taluk. Tak kau bahaya ke badan awak. Kau musim dingin di negeri Arab itu, pengalaman pribadi kami, bayangkan Bapak Ibu, airnya dinginnya, kau ada freezer kulkas awak. Tolong matian kulkas tu kan mencairnya tu. Jadi airnya, masukan KMB tuangan ke kepala baras. Itu dinginnya. Itu bagi orang normal. Kau orang luka kepala. Tak ada keringanan kami dapati, engkau mesti wajib mandi tarawih. Makanya mandilah. Qadarullah Bapak Ibu, akhirnya penyakit lukanya bertambah parah, kemudian meninggal dunia. Sampai berita tu ke Nabi. Tak tangguang berang Nabi. Kata Nabi, qatalahumullah. Mereka telah menyebabkan laki-laki tadi terbunuh, meninggal dunia. Allah melaknat atau tidak suka dengan mereka yang berfatwa, yang mengecek sembarangan, sok tahu tadi. Nah, jadi kok datang orang minta pertimbangan awak, caliak-caliaklah dulu. Kau nyoba tanya ke awak, awak faham tak awak persoalan? Nah, jadi kalau seandainya kita faham dan kita bisa berikan solusi yang terbaik, maka wajib kita untuk menyampaikan pertimbangan itu. Tapi kalau kita tidak faham, atau kita bukan itu bidang awak, maka jangan pernah malu mengatakan, mohon maaf, kalau nan urusan niko tidak bisa ambo berpendapat, kerana ambo tidak faham dan bukan bidang ambo. Nah, jadi Bapak Ibu, itu nan katigo. Nan kampe kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza atasa fahamidallahu fasammit. Apabila dia bersin,
kemudian dia membaca hamdalah, maka doakanlah dia. Bersin yang normal menunjukkan penyakit sedang keluar dari tubuh kita. Makanya orang yang bersin itu disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Jadi pernah diteliti ke Bapak Ibu, ketika proses bersin yang normal itu ya, yang sekali, 2 kali, paling maksimal 3 kali, ketika kita bersin itu, di saat itu dari duang awak dan dari mulut kita keluarlah beragam beribu-ribu virus yang membahayakan badan kita. Makanya patut kalau saat itu kita bersyukur ke Allah. Nah, orang yang bersin tadi ketika nyulai baca Alhamdulillah, kita nan mendangannya baca Alhamdulillah, kita baca Yarhamukallah, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepadamu. Itu namanya fashammithu. Nah, orang bersin tadi nyolah didoakan oleh kawannya, jangan lupa pula doakan pula orang yang mendoakan awak. Yang kita baca Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya untukmu dan senantiasa memperbaiki keadaan dirimu. Dan bersin membaca Alhamdulillah, dan mendanga mengucapkan Yarhamukallah, dan bersin tadi yang telah didoakan, jangan lupa pula doakan orang dan mendoakan. Suatu kali Nabi pernah didatangi oleh 2 orang. Orang pertama datang kepada Nabi, bersinnya, kemudiannya mengucapkan Alhamdulillah, kemudian Nabi doakan. Datang pula orang kedua, bersin di hadapan Nabi, nyo diam je, Nabi tidak ada mendoakan. Artinya kewajiban awak atau sunnahnya kita mendoakan orang yang yo ketika bersin lainnya bersyukur ke Allah. Tapi kalau aniansanya Bapak Ibu, tidak ada anjuran untuk kita mendoakan. Karena nyo sendiri tidak bersyukur. Tapi kita sebagai seorang Muslim patut dan boleh mengingatkan, ketika ada orang yang bersin terangah di awak dan tak ada terangah di kita yang baca hamdalah, kita ingatkan sunnah ketika bersin itu baca hamdalah. Kemudian baca alhamdulillah, maka kita doakan supaya dirahmati oleh Allah. Kemudian nan kalimu wa idza marida fa'uduhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Caliak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang sedang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, ada 70.000 malaikat yang mendoakan. Bayangkan Bapak Ibu, caliak orang sakit, kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Dalam hadis lain dikatakan, ketika seseorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit itu, maka seolah-olahnya saat itu berada di antara taman-taman surga. Betapa besarnya fadilah bagi nenamuah menjenguk, membazuk orang sakit. Nah, kawan dan sebenarnya kawan ko kan daannya orang nan hadir ketika salam. Ya dah Bapak. Kawan dan sebenarnya kawan tu bukan yang hadir ketika kita sehat, ketika kita senang, ketika kita kaya, ketika kita elok kehidupannya. Nyolai hadir taruh. Bukan itu ukuran kawan. Tapi ukuran kawan ketikanya tetap hadir di saat-saat kita diuji oleh Allah. Ketika kita sakit, datang. Minimal bertanya dan doakan dari kejauhan. Ketika ada orang meninggal, nyo datang membezuk, nyo usaukan datang selagi nak ada halangan. Ketika saudara nusana itu kesusahan, bau usau nyo.
bagaimana saudaranya tadi bisa diringankan kemudahan, diringankan kesulitannya tadi. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fatsba'hu, apabila dia meninggal dunia maka ikutilah jenazah. Maksud ikuti di siko, diikuti penyelenggaraan jenazah. Yang terbaiknya tentu Bapak Ibu hadir dari awal sampai akhir. Tapi minimal seminimal-minimalnya usahakan ketika ada sanak kita sesama Muslim yang kita tahu nya meninggal dunia dan masih sanggup kita untuk menghadiri bertakziah, usahakan setidak-tidaknya usahakan kita hadir dalam pelaksanaan solat jenazah. Kalau nak bisa awak hadir pas memandikan, pas mengafani, atau nak bisa mantan ke perkuburan, dia mungkin ada aktivitas yang tak bisa ditinggalkan, minimal usahakan hadir saat penyelenggaraan jenazah, solat jenazah. Selagi masih ada waktu dan bisa kita hadiri itu. Kenapa? Karena fadilahnya luar biasa. Kata Nabi, orang yang hadir solat jenazah pahalanya diberikan seperti besarnya gunung Uhud. Kalau nyo hadir solat jenazah kemudian nyo hantar sampai ke perkuburannya, sampai di kuburan kemudian nyo pulang, berarti pahalanya seperti nyo dapat 2 gunung Uhud besarnya. Tapi kadang sayang Bapak Ibu ya, ada orang yang lagi dihantar jenazah tadi ke surau tapi nak sembahyang solat jenazah. Banyak nak duduk-duduk di luar. Padahal barik. Sembahyang dan paling sawanta tu sembahyang apa Bapak Ibu? Ke solat jenazah. Berapa rakaat garan bu? Oh, takbir. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, baca Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar, terakhir Allahumma la tahrimna ajrahu. Indah ada ruku, indah ada i'tidal, indah ada salam segala macam, indah ada sujud. Hanya takbir 4 kali kemudian salam kiri kanan. Nah, kemudian menjadi catatan juga bagi awak, bagi kita yang menjadi keluarga, dalam masalah pelaksanaan solat jenazah, kalau memang rasa-rasa nak kabisa, jangan dipasuan diri. Bapak pernah punya pengalaman Bapak Ibu beberapa kali menghadiri solat jenazah dan memimpin kok keliru. Adonan Allahu Akbar. Hanya coba baca Al-Fatihah kare-kare. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mengimami orang solat. Nah, lah kacau. Ada yang Allahu Akbar. Allahu Akbar, seharusnya Allahu Akbar baca salawat, nyurukuk malah. Ada lo yang lebih sampai kali takbir. Sampai 5 kali. Ada macam-macam. Nah, jadi kalau memang lai faham, awak lai mampu kira-kira melaksanakan solat jenazah, memimpin solat jenazah, silahkan maju, tak ada larang. Tapi jangan menjadi alasan maju menjadi imam solat tu dek kerana gengsi, kerana malu. Masa sianu semayang dak anaknya nak menyembayangkan. Sianu meninggal isterinya, masa dak suaminya yang menyelenggarakan solat jenazahnya ndaknya jadi imam. Kalau semata-mata gengsi jangan. Apolai awak, ya mohon maaf, jangankan memimpin solat, ikut solat di belakang imam sejarang. Pede-pede lo memimpin untuk jadi imam solat jenazah. Jadi tidak ada aibnya Bapak Ibu, tidak ada aibnya kalau memimpin jenazah, solat jenazah itu orang lain. Contoh siapa? Imam yang ada di masjid itu. Tak ada aib. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal di Makkah,
nyo ingin disolatkan jenazah ke orang tua nyo waktu umrah di Masjidil Haram, masih kareh nyo jadi imam, boleh diizinkan orang? Tidak ada. Saya jadi imam salat Masjidil Haram tu, ya imam di situ. Bahkan di Masjid Jami' Al-Azhar di Mesir itu dibuat aturan indak boleh menjadi imam solat jenazah kecuali imam masjid itu. Kenapa? Karena terjadi pengalaman sebelum-sebelum itu ada keluarga yang maju jadi imam salah-salah. Jadi boleh saja pengurus masjid membuat keputusan kalau seandainya jenazah disolatkan di masjid itu yang menjadi imam hanya imam masjid, tak boleh lain. Boleh saja, tak larang. Menghindari hal nanti. Jadi untuk beramal itu tentu ada ilmu. Kok kita sebagai keluarga yang laki-laki lai hafal bacaannya, tambah pula alhamdulillah, mungkin lai masuk orang-orang yang elok lah, orang soleh lah, majulah. Tapi kalau seandainya agak ragu-ragu caranya baru, kemudian diri awak mungkin masih banyak buruaknya, masih banyak salahnya, maka serahkan kauranan kita menurut kita patut untuk memimpin solat. Kerana dalam solat jenazah tu Bapak Ibu kan terkandung doa. Takbir kedua, ketiga, keempat kan doa itu. Dan doa yang terbaik itu adalah doa yang dipanjatkan oleh orang saleh. Bukan hanya sekadar orang yang punya hubungan dengan yang meninggal dunia. Jadi itulah enam dari hak seorang Muslim. Contoh, bukan 6 saja, tapi salah satu 6 contoh yang banyak terulang dalam masyarakat. Yang pertama ketika bersubuh ucapkan salam, dan kedua ketika diundang penuhi undangannya, dan ketiga ketikanya minta nasihat kita beri nasihat, dan keempat ketikanya bersin dan mengucapkan hamdalah kita doakan, nan kalimo ketikanya sakit kita jenguk, kemudian nan kanam ketikanya meninggal dunia usahakan untuk mengikuti pelaksanaan penyelenggaraan jenazahnya semampu awak dan sesuai dengan waktu kita nan tersedia. Ada pertanyaan tadi Bu? Tolong tak jawab.